Salam jumpa pendengar dan juga pemirsa RRI Net dalam obrolan budaya RRI Kupang. Bersama dengan saya Veronica. Dan kesempatan kali ini kita akan mengobrol tentang merekam jejak sejarah Kota Kupang. Kalau kita bicara soal Kota Kupang yang merupakan ibu kota provinsi dari Nusa Tenggara Timur, memiliki sejarah yang kaya dan juga beragam. Sejak zaman kolonial hingga saat ini, Kupang telah menjadi saksi perubahan sosial, budaya, ekonomi yang signifikan. Dan upaya merekam jejak sejarah Kota Kupang dapat dilakukan melalui berbagai cara dan tentunya melibatkan masyarakat, akademisi, dan juga pemerintah. Oleh karena itu saat ini kita berada di The Museum Cafe JKK Jemaat Kota Kupang, yang mana ini adalah sebuah gedung tua yang menjadi saksi dari jejak sejarah Kota Kupang. Oleh karena itu, kali ini kita akan berbagi cerita seperti apa dan bagaimana upaya untuk merekam jejak sejarah ini berjalan. Dan saya sudah bersama dengan 3 narasumber. Kita akan berbagi cerita bersama. Yang pertama langsung saja saya perkenalkan ya. PLT Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Kupang, ada Bapak Thomas D. Dagang. Salam jumpa Pak Thomas. Salam jumpa Veronica, Bapak Mateus Mesak, biasa dipanggil Ato ya, Mbak anak Wangge. Iya, terima kasih Bapak ya sudah meluangkan waktu bersama dengan kami. Dan selanjutnya juga saya perkenalkan seorang sejarawan dan jurnalis, ada Bapak Mateus Victor Mesak. Halo Bapak Theos, selamat datang. Selamat siang, salam jumpa untuk pendengar dan pemirsa RRI Net. Terima kasih sudah meluangkan waktu ya, dan tidak lupa juga anak muda yang tidak pernah melupakan sejarah. Ini ada Kakak Tefwil Wangge yang merupakan anggota tim pengarsipan merekam kota 2022 Sekolah Musik dan Multimedia Skolmos. Halo Kakak. Halo, selamat siang pendengar dan pemirsa RRI Net. Terima kasih juga sudah meluangkan waktu bersama dengan kami. Baik, kita akan langsung saja masuk dalam obrolan kita. Tentunya yang pertama kalau kita bicara tentang sejarah, ini berhubungan dengan tuturan ataupun juga lisan yang mungkin disampaikan dari generasi ke generasi. Kita tentunya kan punya arsip ya Pak ya, kalau kita terkait sejarah Kota Kupang ini. Nah, ada berapa banyak arsip mengenai sejarah Kota Kupang yang ada di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Kupang, dan bentuknya seperti apa? Terima kasih Veronica dan pemirsa dan pendengar RRI Net. Mengenai sejarah itu kan ada dalam dokumen-dokumen yang mana ada ditulis oleh beberapa penulis atau buku. Kupang ini kan dia berawal dari masa penjajahan kolonial Portugis, Belanda. Kalau Belanda itu dari 18 April 1613. Selanjutnya di situ ada raja yang dipercayakan. Raja pertama itu Laikopan atau Naikopan. Ya, tugas utamanya merintis payung koordinasi kehidupan kemasyarakatan, pemerintahan dan perdagangan tradisional serta keamanan lingkungan bagi warganya. Jadi itu mungkin gambarannya yang kami sampaikan dulu. Ya, kalau dari sisi arsip yang ada di kantor gitu Bapak Dinas Kearsipan ini, yang tersimpan sejarah Kota Kupang ini, apakah ada dalam bentuk tulisan atau video atau foto yang saat ini disimpan oleh teman-teman dari Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Kupang? Jadi dari segi foto ada foto, dokumen tulisan ada. Hanya yang mungkin audionya mungkin kita perbanyak dokumen itu ya gitu. Ya, kebetulan saya baru masuk berapa bulan ini, belum lama, jadi saya berusaha memahami kearsipan yang ada di Kota Kupang. Demikian. Kalau dari informasi yang sejauh ini Pak Thomas tahu, arsip-arsip tersebut baik itu dalam bentuk foto atau mungkin dokumentasi ya, ini kebanyakan memang didapat
langsung dari mungkin kalau mau dibilang tempat sejarahnya dari raja-raja sebelumnya yang memberikan atau sumbangsi dari masyarakat? Kita dapat ya dari kepala-kepala sebelumnya dan ada dari masyarakat yang menyampaikan atau memberikan masukan kepada kita sebagai pengelola arsip dan perpustakaan yang ada di Kota Kupang. Kalau hitung dari jumlah kuantitasnya ada berapa banyak itu? Lumayan. Ya lumayan bisa dipertanggungjawabkan. Bisa dipertanggungjawabkan. Baik. Baik, saya langsung ke Pak Mateo saja karena mau tidak mau kalau kita bicara tentang merekam jejak sejarah Kota Kupang, pasti kita juga ingin tahu ya gambaran tentang sejarah Kota Kupang itu sendiri dan apa saja peristiwa penting yang membentuk identitas Kota Kupang sebagai bagian dari Indonesia. Silakan Bapak Theo. Terima kasih, Mbak. Kita bicara sejarah Kota Kupang ini, kita bicara dalam jangkauan 4-5 abad. Seperti disinggung oleh Pak PLT tadi bahwa sebenarnya terbentuknya sebuah kota itu tidak seperti terbentuknya sebuah gedung. Itu ada sebuah proses sosial yang panjang di situ. Ya kalau kita bicara berdirinya gedung sekolah ini misalnya, peletakan batu pertamanya kapan, siapa yang meletakkan, selesai. Itu dalam ilmu sejarah itu pengetahuan yang paling dangkal. Nah kalau kita bicara tentang kota, kita tidak bicara seperti itu. Kita bicara dalam jangkauan yang kalau dalam ilmu sejarah disebut dengan long durée. Dalam jangkauan yang panjang. Nah untuk Kota Kupang sendiri, kita akan bicara mulai dari abad 16. Ya bahkan abad 14 sebenarnya. Nah jadi yang sering kita dapati di dalam pendidikan sekolah, kita mulai SD sampai SMA, bahkan kuliah adalah kita bicara tentang Belanda. Tidak seperti itu hanya layer terakhir dari sejarah kita. Karena sejarah terbentuknya kota ini sebenarnya sudah dimulai dari abad 15. Ya. 1400-an atau 1500-an. Ya. Nah, kenapa dia ada seperti itu? Kita tidak bicara tentang siapa pendiri kota ini, tanggal berapa dia berdiri, tidak seperti itu. Tapi sebuah proses sosial yang panjang. Nah, dalam proses itu hal-hal apa saja yang membuat kota ini berdiri? Yang paling pertama, kota ini sebagaimana kota-kota lain di Asia ya, katakanlah kota-kota lain di Nusantara, ini terbentuk mulainya sebagai bagian dari jalur perdagangan. Timur ini adalah jalur perdagangan jauh sebelum datangnya Portugis, bangsa-bangsa Eropa, jauh sebelum itu. Pedagang-pedagang yang pertama ke sini pedagang-pedagang Cina dan pedagang-pedagang Arab. Mirip seperti Ambon misalnya. Kenapa Maluku disebut Maluku? Itu kan sebenarnya bahasa Arab, Jazirah al-Muluk. Segala yang indah, segala yang muluk-muluk ada di situ. Karena mereka melihat begitu indah. Lama-lama karena lidah kita orang Indonesia, dia menjadi Maluku. Nah Timur itu persis seperti itu. Kupang ini juga kasusnya sama seperti itu. Dia dimulai dengan bukti-bukti tentang kedatangan pada pedagang Cina, pedagang Arab sudah jauh sebelum bangsa Portugis. Lalu kemudian ketika 1511 itu Malaka jatuh, maka Portugis mulai datang ke sini. Tetapi dia tidak duduk di sini, dia duduk di Pulau Solor. Ya, dia duduk di Pulau Solor. Nah, ketika dia menduduki Pulau Solor, kenapa? Karena dia lebih duluan di Ternate dan Tidore. Dari Ternate Tidore, raja vasalnya itu Pulau Solor. Karena kenapa Solor Muslim? Dia datang ke situ. Nah, kemudian ketika Belanda datang berlakulah pameo, the enemy of my enemy is my friend. Karena Solor Portugis duduk di Solor. Dan dia menghalau orang-orang Muslim di Solor, maka Belanda datang dia berteman dengan orang-orang Muslim supaya mengalahkan Portugis. Nah 1611-an, 1620-an, 1605 mereka menduduki Solor. Mereka Belanda duduk di Solor. Lalu Belanda datang itu 1020-an mungkin. Dia merebut Solor dari Portugis. Tapi dia tidak mau datang ke Kupang, padahal dia sudah sampai ke Kupang. Nah lalu kemudian 1650-an baru dia datang ke Kupang. Maka dia merebut benteng Portugis yang ada di sini yang belum dibenarkan Concordia. Dia menjadikannya Concordia. Nah, ini saya buat jadi singkat cerita sejarahnya ini. Jadi kota ini kemudian lahir dari cikal bakal benteng ini. Bagaimana dia bisa lahir dari cikal bakal benteng seperti ini? Yaitu orang-orang yang boleh dikata berinteraksi dengan orang-orang Belanda membentuk semacam buffer zone di sekitar sini. Dan buffer zone-nya itu nggak jauh-jauh, ya tempat ini, bentengnya di situ.
Buffer zone-nya di sekitar sini, Kota Kupang tidak seluas yang kita bayangkan seperti sekarang. Nah, orang-orang itu dari mana? Di dalam pemerintahan kolonial Belanda dulu selalu ada strata sosial yang dibagi. Yang pertama tentu pegawai company, itu kelas strata sosial paling tinggi. Strata sosial yang kedua adalah namanya Borgeren, bahasa Belanda burger, warga kota. Siapa ini warga kota? Orang Eropa yang bukan pegawai VOC. Yang kedua orang Asia yang non Eropa, yaitu Arab, Cina. Itu stratanya di atas. Mereka menduduki. Kenapa ada kampung Arab di sini? Kenapa ada kampung Cina? Lalu yang kedua baru yang namanya Mardikers. Mardikers ini siapa? Orang-orang pribumi yang punya interaksi bahkan membantu pihak pihak Belanda ini, dan kemudian mereka berinteraksi, mereka ada di sini menjadi buffer zone. Dan yang terakhir budak. Jadi ada strata sosial yang ketat di situ. Itu sebenarnya cikal bakal terbentuk kota ini. Jadi ada orang-orang pegawai kolonial, ada yang nama Borgeren yaitu Eropa dan Timur Jauh, Cina dan Timur Jauh. Lalu kemudian ada yang namanya Mardiker. Mardiker ini sebenarnya cikal bakal terbentuknya Kota Kupang. Maka kenapa ada Kampung Merdeka? Kampung-kampung orang merdeka yang paling tua itu Fatu Veto dan Merdeka. Karena apa? Karena di sini orang-orang Belanda. Nah, saya ingin jelaskan sedikit tentang Mardikers. Kenapa nih Mardikers? Mardikers ini tidak ada di Kupang saja. Ada di beberapa kota pelabuhan seperti Ambon, Manado, Batavia. Adalah orang-orang yang merupakan warga dari kerajaan tertentu, tetapi kemudian mereka dimobilisasi oleh Belanda untuk saling, kan Belanda mengadu domba kita toh. Jadi Belanda itu tidak punya kekuatan pendudukan yang sangat kuat. Kita bicara tentang kolonialisme, seringkali kita pikir pendudukan, itu terjemahan yang salah. Lebih tepat dia membangun koloni, makanya disebut kolonialisme. Koloni artinya apa? Dia cuma sedikit di Kupang. Tetapi supaya dia kuat, apa yang dia lakukan? Dia mengadakan kontrak dengan raja-raja pribumi untuk monopoli perdagangan yang disebut dengan Korte Verklaring. Nah, Korte Verklaring itu dia melakukan kontrak-kontrak pendek itu sejarahnya panjang. Tetapi kontrak itu dua saja ketentuannya. Berdagang harus dengan dia, maka disebut monopoli. Tidak boleh berdagang dengan Portugis, tidak boleh berdagangan dengan lain. Yang kedua, dia menyediakan sumber daya manusia untuk menjadi tenaga, tentara. Maka disebut Merdikers, itu orang-orang mercenaries, orang-orang bersenjata. Nah, orang-orang bersenjata di Kupang ini kebanyakan dari mana? Dari kerajaan-kerajaan yang mengadakan kontrak dengan Belanda. Kemudian kalau misalnya Rote, ini kita katakan satu kerajaan di Rote bersekutu dengan Belanda di sini. Belanda adu dia sama orang Amnuban. Setelah perang di Amnuban dia nggak pulang ke kampungnya, dia tinggal di sekitar kota ini. Karena dia bukan lagi warga kerajaannya, dia menjadi orang merdeka. Orang merdeka itu bahasa Melayu tua Mardikers. Melayu yang di Belanda-Belandakan orang Merdeka menjadi Mardikers. Kampung Kupang ini adalah kampung orang merdeka, makanya ada kampung merdeka di situ. Di Babau juga ada kampung merdeka. Dan ini kejadiannya sama seperti Ambon, Manado dan lain-lain. Itulah sebab kenapa bahasa Melayu tumbuh di situ dan bahasa Melayu Kupang sama dengan Ambon sama dengan Manado mirip. Jadi kira-kira gitu sejarah terbentuknya kota ini. Baik, itu tentang sejarah Kota Kupang garis besarnya ya. Kalau kita bicara peristiwa penting yang akhirnya membentuk identitas Kota Kupang ini menjadi bagian dari Indonesia. Nah, konsekuensi logis dari itu, peristiwa penting yang paling pertama kita ingat, tadi saya sudah singgung sedikit. Jangan ketika kita bicara sejarah, kita bicara Belanda saja. Harus diingat bahwa Portugis sudah ada juga pada zaman yang jauh sebelum Belanda. Nah, tonggak-tonggak sejarah itu harus diingat juga karena pengaruh Portugis misalnya sangat kuat di timur. Dia punya pengaruh itu sudah hilang karena mungkin semakin ke sini kita ingat yang terakhir saja, kita ingat Belandanya saja. Yang lebih ke jauh yaitu Portugis kita nggak ingat. Padahal pengaruh Portugis itu dia lebih mendalam dari pengaruh Belanda. Contoh lebih mendalam, FAM, marga-marga orang Portugis. Orang Timur, marganya Tinenti, itu bahasa Portugis artinya letnan. Luitnan, itu bukan pengaruh Belanda. Atau FAM Coraça, Corazao bahasa Portugis. Dia lebih mendalam pengaruhnya. Karena apa? Karena pola penjajahan Portugis itu dia lebih mengakomodasi. Kalau Belanda itu menjaga jarak. Makanya kita lihat misalnya ini contoh yang paling kuat. Di Timor Leste ada banyak mestizo. Karena orang Portugis mau kawin-mawin dan bercampur dengan orang lokal. Maka lahirlah Indo-Indo seperti Sanana, Gusmao, Ramasorta. Di Timor Barat yang Indo-Belanda sedikit. Karena Belanda itu menjaga jarak. Nah, tonggak sejarah yang paling pertama yang harus diingat, tonggak sejarah Portugis tadi. Tonggak sejarah yang kedua yang harus diingat penjajahan Belanda. Tonggak sejarah yang ketiga harus diingat masa transisi penjajahan Belanda. Seringkali kita belajar tentang sejarah ini, yang kita lihat hanya Indonesia merdeka 17 Agustus 1945. Kita lupa bahwa ketika 17 Agustus 1945, Kupang belum merupakan bagian dari RI. Sampai tahun 50 baru Provinsi NTT terbentuk. Kita masih bagian dari negara Indonesia Timur, masih ke Belanda-Belandaan kita.
Ya kita punya anak-anak tahunya, 17 Agustus kita merdeka dan enggak. Kita masih ada masih antara dua, masih abu-abu nih, mau ikut Belanda apa ikut Indonesia. Kalau waktu itu RI tidak jadi nyaris, mungkin kita negara Indonesia Timur. Atau mungkin kita negara Timur Raya. Nah, itu tonggak yang berikut. Jadi tonggak itu penting untuk diabadikan. Yang berikut, tonggak yang penting adalah tonggak yang terjadi di dalam sejarah bangsa kita sendiri. Kekerasan politik tahun 66. Itu penting sekali dicatat. Saya kira sudah banyak yang menulis tentang itu. Dan yang berikut, ada banyak tonggak setelah itu. Tapi yang berikut juga adalah tonggak terpisahnya Timor Leste. Tahun 75. Sampai dengan pengungsian dan lain-lain. Itu sangat penting kita ingat. Dan yang terakhir itu Seroja kemarin. Jadi sejarah itu kan, perubahan itu kan abadi. Yang abadi cuma perubahan. Yang dicatat, yang perlu diingat dalam sejarah adalah perubahan itu sendiri. Saya kira itu. Dari apa yang disampaikan oleh Pak Theo ini, apakah ini sekedar informasi saja ataukah memang juga didukung oleh bukti dokumentasi sehingga akhirnya Pak Theo bisa menyampaikan hal seperti ini, begitu sejarahnya kan juga pasti baik. butuh ya, bukti otentik. Saya sejarawan, saya nggak ngomong di luar itu. Saya melakukan penelitian arsip-arsip sejarah. Kalau seorang sejarawan ngomong, artinya dia sudah melakukan penelitian dengan arsip. Dan anehnya adalah pengarsipan Republik ketika merdeka jauh lebih buruk, sangat jauh lebih buruk dari pengarsipan zaman kolonial. Kenapa? Kita mau belajar sejarah Indonesia, kita mesti ke Leiden. Saya kebetulan tamatan dari sana. Kita mau cari, nah saya kasih contoh. Pengarsipan zaman kolonial, kalau VOC ini kan by design atau de jure adalah sebuah perusahaan multinasional pertama dunia, bukan negara. Dia punya pencatatan pembukuan lebih lengkap dari mungkin pencatatan modern kita sekarang. Bawa cendana 2 kilo dari Atapupu, ayam 1 ekor, kelapa 3 biji, tercatat di situ di dalam arsipnya. Dan arsipnya dipreservasi dengan baik. Itulah sebabnya kenapa sejarah Indonesia sejak kemerdekaan sampai tahun 80-an, mungkin 90-an awal, sangat tergantung kepada sejarawan luar. Mau omong apa-apa kita omong orang barat, bukan omong orang Indonesia. Saya kira baru 2 dekade terakhir ini sejarawan lokal mulai muncul. Ya, yang bersekolah di luar kemudian dan memanfaatkan apa? Kalau kita bicara tentang sejarah arsip, kita tidak bisa bicara tentang sejarah buku. Buku itu sudah dikutip dari orang. Kalau mau bicara tentang VOC, buka arsip VOC. Itu sumber terdekat. Jangan kita bicara buku abad 20 diterbitkan baru kita mau bicara tentang sejarah VOC. Itu salah besar. Terima kasih. Berarti by evidence ya. Jadi ini memang ada dokumennya juga dan ini bicara soal arsip. Berarti memang ada perubahan dari masalah pengaturan arsip kita ya untuk nasional ya Indonesia ya. Secara khusus karena untuk Kota Kupang sendiri kalau kita bicara kearsipan juga masih kurang ya untuk bisa tahu sejarah Kota Kupang ya. Bagaimana dengan Kakak Tevil dulu nih? Saya ke Kakak Tevil ya. Panggilannya apa Kak? Bisa dipanggil Dev. Dev, Ya. Oke Kak Dev ya berarti. Nah ini sebagai perwakilan nih dari Sekolah Musik dan Multimedia Skolmus yang saat ini sedang menyelenggarakan pameran ya yang bertajuk Merekam Kota nih ya Kak Dev. Mungkin bisa dijelaskan dulu kepada kami ya latar belakang adanya pameran yang bertajuk Merekam Kota ini. Lalu apa saja sih yang menarik Anda di sini dan dokumen penting apa saja yang mencerminkan sejarah Kota Kupang yang ditampilkan begitu seperti apa? Oke, baik. Terima kasih untuk waktunya. Merekam Kota sendiri merupakan suatu program yang diinisiasi oleh komunitas Skolmus yang berdiri dan ada sejak tahun 2019 untuk program Merekam Kotanya sendiri. Untuk Skolmus sudah hadir sejak tahun 2011. Nah, jadi Merekam Kota itu merupakan suatu program pengarsipan digital jangka panjang melalui arsip publik. Arsip publik dalam artian adalah arsip-arsip yang dimiliki oleh masyarakat Kota Kupang. Sebagai upaya untuk melestarikan memori kolektif. Jadi Merekam Kota hadir dari suatu keresahan kami anak-anak muda seperti tadi yang sudah disampaikan. Kami kalau berbicara tentang sejarah, lebih spesifik lagi sejarah Kota Kupang, itu sangat minim sumbernya. Dan adanya di Belanda, di Kit Elfi, di Leiden, dan itu merupakan sejarah-sejarah, foto-foto pemerintahan Belanda di Kupang dulu. Nah dari sini kami anak-anak Merekam Kota dan teman-teman di Skolmus itu punya satu keresahan waktu itu. Kayak itu muncul dari sebuah pertanyaan sederhana. Orang-orang Kupang dulu hidup ke mana? Anak-anak muda Kupang kayak Kotong dulu kalau berkumpul di mana, nongkrong. Akhirnya Kotong tertarik. Coba Kotong cari tahu kayak Kotong orang tua dulu, opa oma dan tuh dong beraktivitas sosial seperti apa. Nah dari sini Merekam Kota hadir, kami turun melakukan penelitian dari satu rumah ke satu rumah, mencari bukan hanya arsip, bukan hanya foto, tetapi juga sejarah lisan. Sejarah lisan adalah tutur-tutur cerita yang diwariskan dari satu generasi ke generasi lain. Nah dari situ kami angkat
dari arsip yang kami dapatkan dari foto-foto keluarga dan sejarah-sejarah lisan yang kami dapat, kami kaitkan benang merahnya dan kami percaya pasti itu ada hubungan dengan perkembangan Kota Kupang. Dalam hal ini adalah sejarah sosial. Nah, dari situ hadirlah merekam kota ini yang dilaksanakan setiap 2 tahun sekali sejak 2020. Apa saja yang ditampilkan, apa saja yang dipertunjukkan begitu di merekam kota ini? Nah, mungkin yang menarik di pameran kali ini di edisi tahun 2024 itu mungkin adalah salah satu tulisan dari salah satu tim pengarsipan merekam kota 2024 bernama Ega Mbua. Dia menulis tentang hiburan dan kelas. Jadi hiburan dan kelas ini Ega menulis tentang bagaimana masyarakat Kota Kupang bersenang-senang dan menikmati beragam hiburan di Kota Kupang. Nah, kalau kita kan anak-anak muda sekarang, hiburan mungkin untuk interaksi sosial bisa juga dilakukan lewat sosial media. Nah, kan kalau orang-orang dulu mereka berinteraksi sosial itu seperti apa, hiburannya di mana begitu. Nah, jadi dari tulisan Ega ini kita menemukan bahwa hiburan-hiburan di Kota Kupang pada tahun 1980-an sampai hampir awal 2000-an itu adalah hiburan-hiburan yang target pasarnya itu berdasarkan kelas ekonomi. Mulai dari kelas ekonomi tingkat bawah, tingkat menengah, dan tingkat atas. Nah, dari sini kami menyadari bahwa ternyata akses hiburan itu ada tapi dipeta-petakan begitu. Nah, dari sini kami bisa menggambarkan sejarah sosial dan kondisi Kupang di waktu itu. Salah satu contoh yang ada di tulisannya di belakang itu bercerita tentang Presiden Teater di Kuanino. Jadi kalau anak-anak muda sekarang tahu kalau bioskop Kupang mungkin ada XX1 di Transmart, Cinemax di Lipo, jauh sebelum itu Kupang juga sudah punya bioskop. Salah satunya Presiden Teater. Ega juga menulis tentang Gedung Pemuda sebagai ruang aktualisasi pemudi Kupang di waktu itu. Ada juga Taman Hiburan Rakyat yang kalau kita tahu mungkin adalah pameran pembangunan. Jadi dulu setiap menyongsong HUT RI itu selalu ada pamerannya. Jadi mulai dari Kota Lama dulu sampai akhirnya di Fatululi dan sekarang mungkin sudah tidak ada lagi. Nah, mungkin itu salah satu yang sangat menarik di pameran tahun ini dan bisa disaksikan oleh masyarakat untuk belajar hal baru. Artinya tema merekam jejak untuk tahun ini lebih kepada hiburan tadi ya. Seperti apa konteks hiburan di tahun yang kemarin dan tahun ini. Iya, saya jadi tiba-tiba memorable lagi ya. Ingat lagi ya zaman itu Presiden Teater karena saya sempat nonton masih kecil, masih sempat dapat itu tempatnya, masih sempat nonton, masih ke pameran pembangunan, pegang bendera Pak dulu kan zaman Pak Soeharto dulu, terus sama dulu tuh kita waktu sekolah tuh kayak museum tuh wajib sekali ada harus ke sana, anak SD tuh ke sana harus ke pameran. Aduh, pokoknya seru ya, tapi sudah tidak ada lagi ya. Kangen sih maunya kalau bisa ada lagi gitu. Baik, menarik. Kita akan kembali lagi di segmen selanjutnya. Jadi tetaplah bersama kami dalam obrolan budaya RRI Kupang. Terima kasih pendengar dan juga pemirsa RRI Net, Anda masih setia bersama kami dalam obrolan budaya RRI Kupang. Saya Veronica juga masih menemani dan saya masih bersama dengan ketiga narasumber ini. Kita masih mengobrol tentang bagaimana merekam jejak sejarah Kota Kupang. Banyak hal yang saya juga baru tahu tadi yang disampaikan oleh Pak Theo maupun juga oleh Pak Thomas dan juga oleh Adik Dev ya. Hal-hal yang perlu kita ingat kembali. Kita diajak untuk mengingat dan tidak melupakan sejarah. Saya kali ini kembali ke Pak Thomas dulu ini terkait dengan Dinas Kearsipan nih. Apa ada program khusus Bapak yang ditujukan begitu untuk melibatkan masyarakat dalam upaya merekam sejarah kota begitu? Yang mungkin nanti akan diusahakan juga untuk menambah arsip-arsip sejarah Kota Kupang ini begitu. Terima kasih Ibu Veronica, pemirsa RRI Net. Jadi kami sebagai dinas teknis menangani tentang kearsipan ini, kami berusaha untuk memperbaiki mengenai arsip statis, arsip dinamis yang harus kami perbaiki. Terus terang saja, ini dinas ini kan punya keterbatasan anggaran. Jadi mungkin ya mudah-mudahan di tahun 2025 ada perubahan ke depan, kita memperbaiki dan mencari data-data sejarah
Kota Kupang maupun sejarah-sejarah tentang kehidupan kemasyarakatan Kota Kupang, kita perbaiki arsipnya. Terus mungkin saya tambahkan mengenai adik tadi ngomong tentang hiburan. Jadi hiburan itu bukan Kupang Teater, dia ada bioskop raya dulu, bioskop raya. Terus presiden teater itu di Konino itu yang sudah lapuk itu. Bioskop raya itu yang di itu apa, tempat makan ikan itu, orang bilang pasar ikan itu, itu bioskop raya. Jadi semua bioskop kita sudah nonton dulu. Jadi kebetulan saya di Oiba, saya asli anak Sumur Tedens di Oiba, jadi kita ya jadi itu. Jadi kalau sejarah Sumur Tedens itu sumber mata air yang kekal sampai sekarang, dia tidak akan kering sampai sekarang gitu. Jadi dia mata air yang enggak tahu, ini memang Tuhan sudah ciptakan untuk apa, itu sejarah juga, salah satu bentuk sejarah. Jadi air itu mengalir, ceritanya air itu mengalir dari Oipura, itu menurut dari Oipura. Itu pusat air dari Oipura turun ke Sumur Tedens. Sumur Tedens terus turun ke, dia lewat di Pantai Asuhan Kupang itu, Pantai Asuhan Kristen itu ada sumur yang mengalir di situ. Terus turun sampai di air Oiba. Air Oiba jadi satu aliran air yang diciptakan Tuhan untuk masyarakat Kota Kupang. Jadi itu sampai di Oiba dan dari Oiba menuju ke laut. Jadi itu gambarannya. Mungkin ini dari saya. Terima kasih. Pak Thomas, saya jadi penasaran dengan satu hal terkait dengan teknis pengarsipan yang ada di wilayah kita ya, wilayahnya Pak Thomas juga. Sejauh ini untuk sistematisnya atau SOP dari pengarsipan itu seperti apa begitu? Yang mungkin menurut Pak Thomas perlu ada peningkatan di bidang ini, perlu ada pembaruan dan perubahan di bidang ini, atau menurut Bapak sejauh ini semuanya aman-aman aja, baik-baik aja? Yang jadi masalah itu mengenai operasionalnya aja. Jadi kita di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan tuh kan ada 4 bidang gitu. Ada 2 bidang yang menangani arsip, ada 2 bidang yang menangani perpustakaan. Jadi di arsip ini kan ada yang bagian operasionalnya, ada bagian pengawasannya di arsip itu. Jadi bagaimana mengoperasional, tentu tidak dia berdiri sendiri, perlu dukungan-dukungannya. Dukungannya itu seperti keterbatasan anggarannya itu. Jadi umpamanya kita mencari, contohnya ya tadi yang diceritakan oleh ya sejarawan dan adik ini, ya mungkin kita butuh ke mana? Ke Belanda atau ke Jakarta atau kemana? Kita kan kalau ke Jakarta kan dananya terbatas, kan tidak mungkin kita anggaran ke sana. Jadi kita butuh, kalau itu ya butuh kita dukungan dana, sehingga apa yang dibutuhkan oleh arsip itu yang harus kita mencari di menambah. Kita ini baru punya 200 arsip statis baru punya. Sebenarnya harus ratusan atau ribuan dari berdirinya Kota Kupang, ya baru 200. Jadi itulah keterbatasan yang kita punya, termasuk juga dengan manusianya juga. Perlu belajar. Di situ yang ya sumber daya manusianya di tempat kita itu yang betul-betul ada baru 1 staf saja yang betul-betul ahli dalam arsip itu. Arsiparisnya baru 1, dia sudah sampai di dia punya keahlian itu sudah diuji di sana di Badan Arsip Nasional. Yang lain belum ada, baru 1 aja. Itu yang jadi persoalan buat kita. Bagaimana kita ini apa? Itu jadi ini yang perlu ya, memang pemerintah harus memperhatikan tentang bagaimana arsip-arsip itu menjadi suatu legenda untuk anak cucu kita yang membutuhkannya. Demikian. Iya nih, kalau kita bicara soal sejarah Kota Kupang, berarti pemerintah kota ya. Kita berharap nanti berikutnya ini bisa betul-betul fokus ya
Ini momennya nih, kita berharap nanti ya pemimpin Kota Kupang berikutnya ini betul-betul juga peduli dengan hal itu, juga ada support dukungan untuk mengetahui sejarah Kota Kupang, karena bukan buat kita saja saat ini tapi buat anak cucu kita nanti ya ke depannya. Oke, saya ke Pak Theo lagi nih Pak. Ini kalau kita bicara lagi tentang periode yang paling signifikan dalam sejarah Kupang yang perlu diabadikan begitu, yang ini perlu nih, penting untuk diabadikan di mungkin di Museum Cafe JKK ini begitu ya. Dan bagaimana Bapak sendiri sebagai seorang sejarawan memastikan bahwa narasi sejarah yang dikembangkan saat ini mencerminkan perspektif yang beragam begitu. Ya, kalau soal periode paling signifikan, kami sebagai sejarawan saya harus bilang begini, semua periode signifikan. Hanya saja karena keterbatasan kita, baik dalam keterbatasan penulisan maupun keterbatasan tadi pengarsipan, maka kita harus milih-milih. Padahal sebenarnya pencatatan terhadap sejarah semua periode itu penting. Tidak ada yang tidak penting. Semua harus diarsipkan. Nah, saya mau kasih contoh satu. Diarsip di National Archive di Den Haag misalnya. Di situ arsip tentang Timur misalnya, atau di arsip nasional tidak dihitung berdasarkan buku. Berhitung berdasarkan kilometer, karena yang ada adalah gulungan perkamen. Jadi Kupang saja sekitar 17 kilometer untuk Pulau Timur, belum sumber-sumber yang lain. Itu betapa ketatnya orang melakukan. Ya, sudah dimulai dengan hal-hal yang sangat sederhana. Misalnya saja, Arkiv di Den Haag itu lembaganya itu kami di situ, itu dekatnya itu stasiun kereta. Ketika saya studi di sana, dosen saya tanya, kalian kira ada nggak hubungan antara kereta dan arsip? Nggak ada yang bisa jawab. Lalu dia bilang, kalau perang mau angkut arsip pakai apa? Mau pakai pesawat? Nggak mungkin. Pakai kereta. Sudah dipikirkan sampai sedetail itu. Bagaimana pelestarian arsip itu? Jadi pengarsipan itu sangat penting. Nah, pertanyaan kita kembali ke pertanyaan tadi soal periode mana yang paling penting. Saya kira saya sudah jawab tadi. Jadi masa Portugis harus banyak yang menulis tentang itu. Belanda apalagi, tetapi jangan lupa era ketika Indonesia merdeka, jangan lupa. Kesannya kita mengumpulkan arsip hanya untuk tahun 45 karena kita nggak ada. Enggak, periode sekarang, bagaimana satu nota RAPB RAPBN atau APBD harus disimpan dengan baik. Dan keterangan tentang itu harus disimpan dengan baik. Bagaimana suasana rapat zaman tahun 2024? Apakah terekam atau tidak? Itu semua harus disimpan dengan baik. Jadi nggak ada. Cuma tadi saya katakan tadi bahwa sejarah itu adalah tentang perubahan. Yang tidak ada yang abadi. Yang abadi cuma perubahan. Maka tonggak-tonggak sejarah itu ya harus menulis tentang perubahan-perubahan penting. Makanya tadi saya sebutkan tadi, era kemerdekaan itu penting. Tetapi transisi kemerdekaan itu juga. Lalu era misalnya tahun 60-an, kekerasan politik. Lalu era pengungsi di Timor Leste ke sini atau tahun 75 bersatu. Itu banyak hal yang tidak terdokumentasi dengan baik. Satu lagi yang terakhir paling contoh, Seroja. Siapa yang mendokumentasikan Seroja? Berapa banyak korban? Bagaimana penanganan pemerintah di sini? Bagaimana situasi masyarakatnya? Bagaimana fotonya? Nggak ada yang mendokumentasikan itu. Jadi semua tonggak itu penting. Itu jawaban saya untuk itu. Pertanyaan kedua tadi tentang apa, Bu? Dengan narasi sejarah yang saat ini begitu, sebagai seorang sejarawan ya, untuk memastikan bahwa narasi sejarah yang dikembangkan mencerminkan perspektif yang berbeda. Nah, itu keharusan dalam penulisan sejarah. Seorang sejarawan nggak bisa pakai sumber tunggalan, nggak bisa. Bagaikan juga wartawan, dia nggak mungkin one source itu secara news itu nggak memenuhi syarat. Sejarah juga begitu. Pertama dia harus mempertimbangkan sumber-sumber, bahkan sekarang orang bicara tentang sublatorn. Jadi bicara tentang apa? Orang-orang yang terpinggirkan itu nggak pernah dituliskan dalam sejarah. Karena sejarah ada pemeo sejarah, sejarah itu milik pemenang. Yang kita tulis dari sejarah politik, siapa gubernur NTT periode ini, dia melakukan apa, dan sebagainya. Nggak pernah tulis tentang bagaimana sejarah yang adik-adik sekarang lakukan. Sejarah hiburan di NTT. Di mana bioskop pertama, atau sejarah tentang, mohon maaf, misalnya sejarah tentang tempat lokalisasi pertama, Karangdempel. Siapa yang tuliskan tentang itu? Sejarah orang-orang tertindas, sejarah perempuan, sejarah misalnya sejarah tentang transportasi di NTT, di Kota Kupang, sejarah bemo. Bagaimana ada yang menuliskan tentang tahun 60-an, 70-an, karena bisa jadi bemo? Di bemo dulu ada banyak tape bunyi bang-bung-bang, itu sejarah. Dituliskan nggak, didokumentasikan nggak? Atau sejarah apa lagi? Sejarah air di Kota Kupang. Kupang ini sedikit lagi krisis air. Pernahkah kita belajar bahwa dari dulu ada masalah ini?
Itu harus ada di dalam sejarah. Jadi saya kira begitu. Satu, mempertimbangkan, selalu melihat dari banyak perspektif, lalu mempertimbangkan sumber-sumber yang mungkin bukan sumber-sumber yang dominan. Hati-hati. Ketika kita menulis sejarah versi pemerintah saja misalnya, akan sangat berbahaya. Karena sejarah pemenang. Jadi memang sejarah itu dipastikan, itu artinya dipastikan dari keahlian sejarawan untuk menulis. Makanya seringkali orang bilang, semua orang bisa menulis sejarah. Iya. Tetapi menuliskannya itu butuh keahlian, butuh sejarawan. Lalu yang kedua, bagaimana memastikan itu? Sejarah lisan jangan lupakan. Orang selalu berpikir sejarah artinya buka buku dan kutip sana sini. Tidak. Pernahkah sekarang kita mendokumentasikan misalnya sejarah lisan? Sejarah lisan misalnya tentang apa? Tentang Natoni. Lama-lama Natoni di Amarasi su hilang, Natoni di Molo su hilang, Natoni Kota Kupang, orang Kupang pernah Natoni atau tidak? Bagaimana dia punya? Dan yang berikut lagi, pendokumentasiannya itu jangan hanya menggunakan sistem tradisional. Adik-adik sekarang sudah memulai ini dengan pameran. Audiovisual itu juga arsip. Audiovisual bukan hanya catatan. Jadi intinya begini, sejarah jangan dijadikan sejarah pemenang. Tapi sejarah yang harus mempertimbangkan berbagai perspektif, termasuk perspektif mereka yang tertindas, yang tidak dianggap sama sekali. Nah, 2 dekade terakhir di Indonesia mulai muncul sejarah-sejarah seperti itu. Sejarah perempuan mulai gencar. Bahkan ketika Gus Dur muncul menjadi presiden, kita lihat berbagai perspektif sejarah tentang contoh kekerasan tahun 60-an. Sebelumnya adalah sejarah versi pemerintah saja. Setelah itu muncul terbit buku yang bermacam-macam, sejarah versi Muslim tentang tahun 65, sejarah versi kelompok-kelompok tertentu, dan itu memperkaya kita. Bagaimana orang melihat itu semua? Saya kira itu untuk memastikan. Baik. Itu sebenarnya hal yang patut kita, ini edukasi buat kita juga. Dan itu menambah begitu edukasi, bukan untuk menjadikan itu sebagai perpecahan lah atau apa, ngapain ini harus diungkit, ngapain itu. Padahal sebenarnya kita bagian dari itu sebenarnya ya. Itu yang perlu kita ingat. Kalau kita bicara soal pelestarian sejarah ini dari sisi masyarakat, sejauh ini pengalaman dari Pak Theo begitu ya, peran masyarakat untuk pelestarian arsip sejarah, seperti apa? Ya, yang paling utama adalah kesadaran kita tentang pengarsipan itu masih sangat rendah. Jangankan masyarakat. Tadi Bapak akui, soal dana iya kita akui. Kalau prioritas pemerintah belum ke situ ya jadi soal. Tetapi juga soal sumber daya manusia. 1 orang arsikarif di lembaga yang dipimpin Bapak. Apa yang bisa diharapkan satu kota besar ini arsivarisnya cuma 1 orang. Artinya harus ada keberpihakan ke situ. Keberpihakan dalam hal apa? Sumber dana dan sumber daya manusia. DPR-nya harus sadar. Kesadaran itu nggak ada, dan saya kira pameran merekam kota ini, adik-adik ini sedang membangun kesadaran itu, bahwa penting surat cinta lu yang disimpan dari tahun 60-an, kalau mau dikasih ke arsip publik iya. Nah kita belajar dari Belanda misalnya, studi di Belanda cukup lama, misalnya arsip yang kita adik tadi sebut KITLV, itu datangnya dari mana? Bukan saja datang dari pemerintah, dari masyarakat Belanda yang pernah ada di Indonesia. Misalnya kita dapat Timur punya paling banyak, dari Middelkamp punya foto, dari berbagai misionaris yang punya foto, dan dari jadi kesadaran untuk memberi. Tetapi kesadaran itu Ibu harus dibangun di atas satu, trust, kepercayaan. Jadi adik-adik ini punya tantangan satu, yaitu kalau masyarakat sudah mempercayakan arsip mereka kepada teman-teman, teman-teman juga harus menjaga dengan baik, menjamin bahwa itu lestari. Orang tidak akan mau kasih akte kelahirannya yang tahun 1902 kalau dia tahu nanti itu akte kelahiran dibuang nanti, tidak disimpan dengan baik. Tapi dia akan mau kasih kalau dia tahu, 100 tahun lagi saya pun kakek atau saya akan dikenang bahwa saya pernah lahir di gereja Kota Kupang, dibaptis pendeta sekian, pendeta siapa. Itulah, trust mesti dibangun. Yang kedua, pengersipannya, tekniknya harus dibangun. Saya kira itu. Jadi bagaimana membangun trust dengan masyarakat, dan skill, dan keberpihakan pemerintah. Kalau nggak ada itu, kita hanya akan bilang slogan-slogan kosong, bangsa Indonesia adalah bangsa menghargai sejarah dan budaya. Prakteknya kosong. Menghargai sejarah dan budaya artinya mengarsipkannya dengan baik. Saya kira itu. Betul, setuju juga saya. Karena kan itu dokumen penting ya. Jadi kan kalau diberikan berarti harus memberikan kepercayaan untuk memberikan sesuatu yang berharga. Itu bukan hal yang, apalagi dari tahun-tahun sebelumnya ya. Jadi memang adik-adik harus menjaga kepercayaan itu. Nah bicara soal itu, tentu pasti adik Dev pasti ada tidak tantangan begitu. Khususnya ya, tantangan terbesar dalam melakukan pengumpulan arsip begitu. Atau tadi dokumen-dokumen mungkin ke masyarakat mintanya. Seperti apa tantangan terbesar? Oke, baik. Mungkin sudah disinggung ya. Tantangan terbesar kami tim pengarsipan merekam kota baik yang 2020, 2022 atau 2024 adalah
membangun kepercayaan dengan keluarga-keluarga dan narasumber. Karena arsip-arsip yang mereka punya itu adalah arsip-arsip pribadi, foto-foto keluarga atau cerita-cerita yang hanya berputar di seputaran keluarga mereka. Nah, kami datang itu kami menggunakan teknik seperti orang Kupang biasanya bertamu dari satu rumah ke satu rumah. Kami bercerita dengan opa, oma, orang-orang tua di Kota Kupang. Pertama-tama pasti mereka menanyakan tujuan kami itu apa, kami siapa, dari mana. Jadi waktu demi waktu kami membangun komunikasi, kami membangun hubungan yang baik, dan akhirnya orang-orang keluarga yang mempunyai arsip ini percaya kepada kami. Dan kami juga menjelaskan bahwa arsip-arsip yang kami ambil itu hanya dipergunakan untuk keperluan pameran, tidak dikomersialkan. Nah, dari situ akhirnya ada kepercayaan yang mereka kasih ke kami begitu, bahwa oh ya, ini arsipnya boleh dititipkan ke kalian begitu. Tapi kami tidak mengambil file aslinya, kami melakukan digitalisasi. Jadi nama kami itu adalah Merekam Kota itu adalah program pengarsipan digital. Jadi kami mendigitalkan arsip-arsip keluarga, membantu untuk menyimpannya juga. Jika suatu saat di keluarga-keluarga rusak, masih ada di kami begitu. Jadi tantangan terbesar adalah itu, membangun kepercayaan dengan narasumber. Iya, membangun kepercayaan ya, minimalkan ini harus ada kayak teman-teman ini ya, teman-teman kayak Kadif dan teman-teman harus menjadi organisasi yang pasti gitu. Yang orang tahu, oh ini memang organisasinya khusus untuk ini, untuk itu dan lain sebagainya. Baik, pendengar dan juga pemirsa, kami akan lanjutkan lagi di segmen berikutnya. Tetaplah bersama kami dalam obrolan budaya RRI Kupang. Terima kasih pendengar dan juga pemirsa RRI Net. Kita masih dalam obrolan budaya RRI Kupang tentang merekam jejak sejarah Kota Kupang. Saya masih bersama dengan PLT Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Kupang. Ada Bapak Thomas D. Dagang, juga ada sejarawan dan jurnalis, ada Bapak Mateus Victor Mesak, dan anggota tim pengarsipan Merekam Kota 2022, Sekolah Musik dan Multimedia Skolmus, ada Kakak Tef Will Wange atau biasa Kakak Dev ya panggilannya ya. Baik, kita lanjutkan lagi terkait dengan merekam jejak sejarah Kota Kupang. Saya masih mau kembali ke adik Dev dulu ya, sebelum kita putar lagi ini haluannya ya. Kita putar lagi haluannya. Nah, kalau kita bicara tentang tim pengarsipan, bagaimana memastikan bahwa informasi sejarah itu tetap akurat dan bisa diakses oleh generasi mendatang. Apa peran teknologi tadi disampaikan, melakukan digital tadi ya, secara teknologi digital dalam pengelolaan arsip sejarah Kota Kupang saat ini, dan bagaimana dari sisi security-nya begitu, pengamanannya. Baik. Mungkin salah satu cara kami memvalidasi informasi yang kami dapat. Jadi Merekam Kota itu kita bergerak seperti tahun ini 2024 itu di Kecamatan Kota Raja. Jadi kami selalu melakukan fokus penelitian kami di satu kecamatan di setiap 2 tahun sekali. Nah, dari satu kecamatan itu kami masuk dari satu rumah ke satu rumah. Nah, dari rumah-rumah inilah yang kami masuk dari satu keluarga ke keluarga lain. Itu validasi informasi misalnya benar atau tidak, itu dari banyaknya orang-orang di sekitaran kecamatan itu bercerita tentang hal itu. Nah, dari situ kami bisa memberi arti bahwa oh mungkin ini betul terjadi di waktu itu, karena banyak orang, banyak keluarga yang berbicara tentang suatu hal yang sama. Nah, selain itu kami juga melakukan validasi di buku-buku, di jurnal. Selain itu juga kami berkunjung ke perpustakaan daerah, khususnya di bagian depot arsip. Kami bongkar mencari koran-koran Pos Kupang Tempo dulu. Kami lakukan validasi informasinya juga di situ. Jadi kami bukan hanya dari informasi yang kami dapat, bukan hanya dari keluarga-keluarga, kemudian kami tuangkan dalam tulisan dan dipamerkan, tapi juga dari berbagai sumber. Misalnya seperti tulisan yang saya tulis di tahun 2022 tentang pemulangan orang-orang Tionghoa di Kupang dan pendaftaran orang-orang Tionghoa menjadi WNI, itu bukan hanya saya lakukan wawancara di sekitaran Kota Lama, tapi juga saya dapat informasi validnya di depot arsip, di koran terbitan Pos Kupang waktu itu, kalau tidak salah tahun 1974. Di situ ada tercatat bahwa ada 174 WNA asing yang mendaftarkan diri menjadi WNI, jadi orang warga negara Indonesia. Dan pada saat pameran ada yang memberikan arsipnya. Dia memberikan arsip, karena mungkin dia merasa tulisan saya menarik, dia menawarkan, saya punya dokumen waktu saya balik nama dari nama Tionghoa ke nama Indonesia, dan dia memberikan dan kami memamerkan. Jadi validasi yang kami lakukan itu sebelum pameran itu kita sudah berupaya semaksimal mungkin untuk
menuangkan informasi yang benar. Dan saat pameran juga tidak menutup kemungkinan buat orang-orang yang datang untuk menambah informasi yang ada, kami persilakan. Jadi kami dapat pastikan bahwa informasi yang kami tuangkan itu sangat ya mendekati 100% benar lah. Baik, menarik. Dari sisi digitalisasi, penyimpanan arsip secara digital, kan teman-teman pasti ada caranya tadi disampaikan ya. Dari segi sekuritasnya atau keamanannya bagaimana? Oke, dari segi keamanan arsip sendiri, kami melakukan pengarsipan itu, kita melakukan digitalisasi kan. Jadi kita scan arsip aslinya. Nah, arsip digital yang kita pegang itu hanya disimpan, ada satu ruang penyimpanan, itu disimpan oleh Skolmus, itu khusus arsip-arsip yang kami dapat dari keluarga-keluarga. Dan kami tidak sembarang memberikannya di luar kepentingan merekam kota. Jadi kami dapat menjamin bahwa arsip itu kami simpan dengan baik dan aman. Selain itu, kami juga melakukan publikasi tulisan-tulisan yang ada di pameran ini, pameran sebelumnya, di website merekamkota.org. Jadi bisa terus dibaca oleh masyarakat Kota Kupang. Udah diupdate terus ya websitenya ya. Wah, menarik ya. Jadi kita bisa langsung lihat juga ya di websitenya sejarahnya. Luar biasa. Nah, sekarang saya ke Pak Thomas sebelum saya ke Pak Teo lagi ya. Ke Pak Thomas dulu. Ini terkait dengan peran dari Dinas Kearsipan ya dan juga Perpustakaan untuk juga turut melakukan seleksi terhadap dokumen, arsip dan lainnya terkait sejarah Kota Kupang. Dan mungkin apakah ada program-program khusus, adakah visinya ataupun misi kedepannya yang mulai dikembangkan disesuaikan dengan perkembangan teknologi saat ini nih dari Kearsipan. Silakan. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi kami dari Dinas Kearsipan sekarang sedang menginput untuk membuat satu buku tentang sejarah Kota Kupang. Ya sekarang lagi proses arsiparis saya bersama tim ada 2 bidang ini, mereka sedang bekerja gotong royong untuk mempersiapkan untuk ya mudah-mudahan 2025 itu bisa ada satu buku tentang sejarah Kota Kupang. Dan memang itu kerja kita, hanya itu sudah keterbatasan apa yang telah saya sampaikan, tapi kita punya niat dan cita-cita agar arsip-arsip ini didata, terpelihara dengan baik. Dan kita sudah mulai juga dengan dinas-dinas yang ada di Kota Kupang. Contohnya mengenai data-data mereka, arsip-arsip mereka. Kita program setiap bulan bagaimana kita kunjungi ke dinas-dinas, bagaimana tentang arsip yang ada di dalam dinas-dinas tersebut. Jadi ada 32, jadi kita baru berapa dinas, yaitu keterbatasan sumber daya dana dan manusianya, sehingga ya mudah-mudahan di 2025 ada perubahan bagi kita pemerintah Kota Kupang sebagai mudah-mudahan sebagai museum lah, museum bagi Kota Kupang untuk masyarakat Kota Kupang yang ingin tahu perkembangan Kota Kupang, sejarah Kota Kupang atau sejarah daerah timur ini menjadi lebih baik dan lebih berguna. Demikian ya. Yang paling terakhir, apa harapannya untuk pameran atau acara merekam kota ini? Pak Thomas, bisa menyampaikan harapannya? Jadi ini suatu hal yang sangat positif bagi kita warga Kota Kupang dengan keterbatasan mereka, tapi mereka mampu menunjukkan bahwa mereka bisa mencari data-data dari zaman dulu sampai sekarang. Ini yang mereka tempat ini, kalau sejarahnya ini daerah ini adalah dulu dinas peternakan Kota Kupang, Kabupaten Kupang. Ini dinas peternakan. Jadi dijadikan tempat ini ya memang ini Belanda dulu bangun ini dengan gerejanya sekaligus untuk daerah tempat ini. Mungkin itu jadi kita harus teman-teman ini, adik-adik kita, sudah anak-anak kita ini sudah membuat suatu terobosan yang baik, dan saya rasa pemerintah harus baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten, kota yang terkait ya bisa mendukung mereka.
Demikian. Baik, yang berikutnya Pak Theo terkait dengan harapan Bapak untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya sejarah Kota Kupang, terutama terkait pameran merekam kota ini. Ya, sebagai sejarawan saya cuma bilang begini, kalau serahkan pada ahlinya. Artinya ada hal-hal tertentu yang memang harus menuntut ekspertis. Misalnya tentang penulisan sejarah itu nggak bisa kita kasih sembarangan orang menulisnya. Nanti penulisannya bagaimana jadinya? Kan sudah banyak sejarah-sejarah versi formal, versi resmi yang kemudian nggak dilirik sama sekali. Nah sekarang kita ada di era di mana pemerintah nggak bisa bekerja sendiri. Sehingga kolaborasi dengan kelompok-kelompok kepentingan dan kelompok-kelompok yang punya interesa itu sangat penting. Apa yang dilakukan oleh teman-teman Sekolah Musa sekarang ini pembuka mata untuk pemerintah. Bahwa mereka saja dengan funding yang terbatas, anak-anak muda ini bisa melakukan sesuatu yang menarik dan berharga, yang membuka mata publik. Kenapa pemerintah nggak bisa melakukan itu? Nah, saya ini momen yang sangat tepat karena ini musim pilkada ini. Kita tanya coba calon-calon bupati, wali kota yang sekarang punya keberpihakan terhadap hal-hal seperti ini sampai di mana? Sebab kita jangan pernah berpikir bahwa hal-hal ini selalu menjadi hal-hal kelas 2 dalam pembangunan manusia kita. Ya, hal-hal seperti hal humaniora seperti ini seringkali menjadi urusan kesekian. Ya tentu membangun jembatan penting. Tetapi kalau lupa identitas sejarah juga amburadul kita satu saat. Nah itu yang nggak pernah diperhatikan sehingga dia terwujud di dalam tadi alokasi sumber daya dan sumber keuangan untuk lembaga-lembaga yang melakukan ini. Tadi Pak Kepala sudah bilang bahwa hanya ada arsivaris. Itu fatal sebenarnya. Masa satu provinsi sebesar ini, satu wali kota ini nggak bisa mendidik 1-2 orang arsivaris, sekolah arsivaris berapa tahun? 1-2 tahun, D2, D3, pulang dan dia mengerti benar bagaimana pengarsipan. Tapi kalau tidak dikasih itu memang bukti keberpihakan kita. Nah nanti kemudian yang terjadi adalah versi pemerintah selalu menjadi versi yang ketinggalan. Versi publik lebih menarik, baik dalam sejarah, baik dalam sejarah arsip. Nah supaya jangan ketinggalan, tadi kolaborasi. Kerjasama. Di luar negeri orang sudah bekerja sama dalam hal-hal seperti ini. Pemerintah nggak takut untuk kehilangan muka apa-apa, nggak. Justru dia bekerja sama dengan lembaga-lembaga swasta untuk membangun hal-hal lain. KITLV yang di Belanda itu lembaga swasta, tetapi National Archive, arsip nasional yang di Den Haag adalah pemerintah dan mereka bekerja sama. Bahkan saya kira di era Jokowi ini ketika kepala Dirjen Kebudayaannya Pak Hilmar Farid itu mulai gencar melakukan hal-hal ini dan salah satu bentuknya adalah membiayai kelompok-kelompok seperti adik ini untuk melakukan dokumentasi budaya. Lalu yang kedua yang dilakukan adalah mengembalikan semua artefak, arsip dan lain sebagainya yang ada di Belanda ke Indonesia. Ini saya kira sudah tahap yang kedua. Nah itu yang harus kita lakukan. Nah saya kira mudah-mudahan siaran kita ini didengar oleh para pengambil kebijakan ya, DPR maupun pemerintah, sehingga alokasi sumber daya manusia maupun uang ke badan kearsipan itu jangan dibikin jadi kelas 2. Dari dulu yang selalu kelas 2 itu apa? Litbang diplesetkan jadi sulit bangun, lalu pengarsipan, lalu museum. Kata museum itu kita dengar di telinga seperti sesuatu yang usang nggak pakai-pakai. Padahal di Eropa museum itu tempat wisata, uang masuk dari situ. Kita kok nggak pernah mengelola itu dengan baik. Saya kira itu saja harapan saya. Harapan saya tidak banyak-banyak. Adik-adik ini sudah melakukan sesuatu yang luar biasa, akan ada kelompok lain lagi. Harapan saya kepada pemerintah, baik DPR maupun eksekutifnya. Saya kira itu aja. Baik, itu juga harapan kita semua. Yang terakhir Kak Dev, apa yang bisa disampaikan harapannya, rencana ke depan terkait upaya merekam jejak sejarah Kota Kupang ini? Oke, baik, merekam kota. Harapan kami ke depan dari tim Merekam Kota dan Skolmus, kami akan terus berupaya untuk menggali dan mencari informasi terkait sejarah-sejarah yang ada di Kota Kupang, khususnya sejarah sosial, dan kami akan terus menghadirkan ruang-ruang diskusi sejarah yang berkaitan dengan Kota Kupang. Dan mungkin mimpi jangka panjang kami Merekam Kota adalah bisa menerbitkan suatu buku dari tulisan-tulisan yang kami teliti, dan juga mungkin kami bisa punya museum sendiri suatu saat nanti lewat arsip-arsip yang kami punya. Itu mungkin mimpi jangka panjang Merekam Kota ke depan. Tapi untuk saat ini dan beberapa tahun ke depan, kami akan terus melakukan pameran 2 tahunan sekali. Ya. Terima kasih. Ya baik, pendengaran juga pemirsa, pelestarian sejarah itu bukan hanya
berfungsi untuk mengingat masa lalu ya, tetapi juga sebagai alat untuk membangun kesadaran identitas dan kebanggaan masyarakat. Dan dengan memahami sejarah, masyarakat Kupang dapat lebih baik menghadapi tantangan masa kini dan merencanakan masa depan yang lebih baik. Harapan ke depan adalah peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelestarian sejarah serta integrasi pengetahuan sejarah dalam pendidikan dan pembangunan kota. Ini kalau saya lihat museumnya kayak di Kota Tua Jakarta, lumayan ya kalau dibikin kayak gitu akan wow, amazing. Coba pemerintah peduli terhadap sejarah. Kalau kita jangan hanya ngomong jangan lupakan sejarah, tapi bagaimana cerminan itu juga bisa kita tunjukkan ya. Adik-adik sudah memulainya, bagaimana kita mendukungnya. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Thomas, terima kasih sebagai PLT Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Kupang, juga kepada Bapak Mateus Mesak, sejarawan dan jurnalis, terima kasih, dan tentunya kepada Adik Devil Wangge, anggota tim pengarsipan merekam jejak Kota Kupang 2022 dari Skolmus ya. Terima kasih banyak dan timnya sukses selalu ya untuk acaranya. Nanti kita akan sounding terus di RRI juga untuk mereka mau datang berkunjung adik-adik kita untuk lebih mengenal sejarah Kota Kupang ke depannya. Saya Rani Veronica, sampai jumpa lagi dan salam Flow Bamora.